Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Krisno Wicaksono di dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kali ini kita sudah memasuki di pertemuan yang keempat, yang kita nanti akan membahas mengenai dampak masif korupsi. Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini akan membahas mengenai dampak ekonomi dan dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak masif korupsi. Korupsi ini ternyata dari berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi ini menimbulkan efek domino ya, efek berkelanjutan, efek yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Bagaimana korupsi itu yang secara praktek mungkin dilakukan oleh individu maupun segelintir orang, tetapi faktanya perilaku mereka dapat membuat efek domino terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap pola pengaturan kehidupan yang ada di suatu negara. Mengapa banyak sekali orang-orang yang menyebut bahwa korupsi adalah extraordinary crime, gitu ya, kejahatan yang luar biasa, gitu ya. Karena memang dampaknya sungguh sangat luas sekali. Negara yang harusnya bisa menjadi negara yang mampu untuk mendorong kemajuan suatu negara secara pesat ya, nyatanya bisa digembosi oleh adanya praktek korupsi ini di negara tersebut. Nah, makanya di bab ini nanti akan kita bahas mengenai dampak masif korupsi. Dampak yang masif itu maksudnya dampak yang sangat luas gitu ya. Dampak yang mempunyai efek yang sangat luar biasa terhadap kehidupan suatu negara. Kalau kita gambarkan di ilustrasi itu kan ada kayak rumah permukiman kumuh gitu ya. Terus juga mungkin anak mungkin kekurangan gizi yang rawan dengan penyakit gitu ya. Dan ini ada juga tunawisma dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas terutama lebih-lebih kepada dampak ekonomi dan dampak sosial kemiskinan di masyarakat. Menurut Mauro, hubungan antara korupsi dan ekonomi ini memiliki suatu hubungan yang ini ya, negatif ya. Yang pastinya ini berhubungan dengan investasi, iklim investasi ya, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Jadi memang di dalam suatu negara pastinya di sana ada yang namanya hal-hal yang berkaitan mengenai pembiayaan terhadap kegiatan investasi maupun kegiatan program sosial untuk masyarakat. Nah, yang pertama berkaitan dengan investasi. Nah, ini pasti berhubungan dengan bagaimana cara negara itu mampu mendapatkan penerimaan negara itu ya. Penerimaan negara, dan dari investasi itu akan menimbulkan suatu sumbangsih terhadap pemasukan bagi anggaran negara tersebut. Nah, kemudian ketika misalkan investasi ini ternyata digembosi oleh praktek-praktek korupsi, nah tentunya ini nanti akan berdampak kepada minat investor menjadi agak menghindar, menjadi agak tidak berminat untuk menginvestasikan di negara tersebut karena praktik-praktik korupsi di negara tersebut merajalela, akhirnya investor enggan untuk menginvestasikan sumber dayanya di negara tersebut. Itu menjadi suatu
ancaman bagi investasi. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi juga sama. Pertumbuhan ekonomi ini juga akan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dari tingkat yang paling bawah. Kemudian dari daya beli masyarakat ini akan eh, membuat pertumbuhan ekonomi secara makro juga akan semakin meningkat. Nah, ketika misalkan eh, daya beli masyarakat turun, ya ini juga ada hubungannya dengan program sosial ya. Ketika masyarakat tidak mendapatkan bantuan program sosial dari negara misalkan, akibatnya dengan keterbatasan uang yang mereka miliki, akibatnya mereka enggan untuk membelanjakan uangnya itu, sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Dan itu akan juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara makro, secara nasional. Nah, hal-hal semacam ini juga bisa diakibatkan karena potensi korupsi yang terjadi. Seharusnya program program sosial seperti apa ya, program untuk bantuan sosial ya, yang harusnya diberikan apa ya, berikan dalam bentuk barang senilai 300.000, ternyata disunat ketika turun ke masyarakat hanya 150.000 kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana uang atau barang yang diberikan masyarakat ini mampu di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan kemudian bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini menjadi catatan bagi Mauro dalam penelitiannya ketika melihat fenomena itu yang ternyata ada korelasi hubungan yang negatif antara korupsi dan ekonomi. Dari berbagai macam kondisi yang demikian, diharapkan pemerintah atau negara mempunyai upaya-upaya yang bagus di dalam menanggulangi korupsi, baik secara pencegahan preventif ya, maupun secara represif dan kuratif dari cara penindakannya. Bagaimana cara penegakan hukumnya dan juga bagaimana cara untuk meredamnya agar tidak semakin meluas gitu ya. Mungkin dengan menggunakan peranata-peranata hukum atau aturan-aturan yang sangat tegas gitu. Itu menurut Mauro ketika dia mencoba meneliti di daerahnya mengenai perilaku korupsi dengan hubungannya dengan ekonomi. Nah, kemudian kita langsung membahas di subbab dampak ekonomi. Yang pertama, dampak ekonomi yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi di dalam suatu negara itu biasanya ada yang namanya investor dari mancanegara mungkin ya, yang pengen menginvestasikan sumber dayanya kepada negara tersebut. Kalau dicontohkan di Indonesia ini seperti penanaman modal asing ya gitu. Kalau misalkan yang dari dalam negeri adalah penanaman modal dari pihak dalam negeri atau PMDN. Nah, ini bagi negara yang memiliki eh, suatu sistem yang anti korupsi yang bagus, pasti investor juga akan sangat menarik untuk tertarik untuk bisa menginvestasikan sumber dayanya di negara tersebut. Tapi juga sebaliknya, ketika negara tersebut rawan terjadinya praktik-praktik korupsi yang itu bisa menggerogoti bisnisnya, berpotensi menggerogoti bisnisnya ketika dia berinvestasi di negara tersebut, dia pastinya enggan. Karena tidak ada kepastian di dalam bisnisnya, apakah akan bisa sustainable atau berkelanjutan, atau apakah bisa mempunyai profit yang tinggi gitu ya. Nah, itu tidak ada kepastian. Nah, makanya biasanya investor akan enggan untuk berinvestasi. Nah, menurut PRC, lembaga PRC ya, Political and Economic Risk Consultants. Jadi pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing ini menjadi tidak kondusif ya, karena memang itu tadi kepercayaan investor asing
kurang bagus karena mungkin masih banyak praktik korupsi di Indonesia. Nah, ini menjadi PR ya. Jadi PR bagi pemerintah bagaimana bukan semata-mata promosi bahwa oh kita punya sumber daya alam, kita punya potensi besar. Nah, monggo ke sini berinvestasi ke sini. Nah, bukan cuma itu, ternyata penting juga bagaimana meyakinkan investor itu bahwa di Indonesia mempunyai penegakan hukum yang bagus, terutama penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi gitu. Itu penting juga disampaikan kepada investor biar mereka yakin menanamkan investasi di Indonesia. Itu yang investor ya. Kemudian dari sisi ini juga, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi investasi, sekarang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi tadi, ketika pertumbuhan ekonomi ini bertumpu kepada daya beli masyarakat misalnya, daya beli masyarakat ini bisa menurun ya, bisa karena program sosial dari pemerintah kepada masyarakat itu belum menyentuh orang-orang yang memang sangat membutuhkan, ataupun sudah menyentuh tapi nilainya tidak sesuai dengan standar atau ukuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya apa Pak? Ya maksudnya sudah ditetapkan sekian tapi ternyata disunat. Ternyata pejabat yang korupsi itu mendapatkan cashback ya bahasanya. Cashback dari bantuan kepada masyarakat itu. Nah, itu ternyata berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal daya beli masyarakat yang tinggi itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, mungkin Indonesia ya, ketika kemarin terjadi korupsi itu, bantuan sosial itu dalam bentuk barang sebelumnya sekarang diganti menjadi dalam bentuk uang. Ya, harapannya biar meminimalisir terjadinya praktek korupsi dengan cara itu ya, dengan cara cashback tadi. Kalau menurut saya itu bagus. Bagus dalam arti menciptakan bantuan sosial yang anti korupsi, yang kedap korupsi. Saya rasa bagus untuk meminimalisir praktek-praktek korupsi. Tetapi di sisi lain, begini, tidak semua masyarakat itu yang mempunyai apa ya rekening ya, karena kan ditransfer itu ya, bantuan sosial tunai yang ditransfer. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang baik terhadap ATM. Meskipun dia punya rekening, punya buku tabungan, punya kartu ATM, tapi sebagian masyarakat kita mempunyai akses yang tidak bagus ketika berurusan dengan bank terutama atau ATM. Saya pernah sampai ke Indonesia Timur ya. Di sana itu orang yang rumahnya jauh dari ibu kota kabupaten gitu ya. Iya, kalau misalkan saya ibaratkan itu kayak misalkan di Tulungagung itu ibu kota kabupatennya di Kecamatan Tulungagung gitu. Nah, orang yang rumahnya jauh dari ibu kota kabupaten di kecamatan lain gitu ya. Itu kadang kalau misalkan mau ngambil uang di ATM itu harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa berjam-jam menempuh perjalanan dari rumahnya bisa sampai ke ATM. Menempuh perjalanan itu ya tidak ditempuh dengan kayak di sini yang jalannya mulus gitu ya, yang jalannya Korea, tidak. Di sana jalannya ya jalan ya lumpur kayak gitu, jalan tanah gitu ya. Dan hanya bisa dilalui oleh truk. Untuk naik truk aja itu sudah ongkosnya berapa. Terus kemudian perjalanan juga berapa lama kayak gitu. Terus kemudian sudah lama, sudah eh, mengeluarkan banyak uang untuk naik kendaraan transportasi umum itu yang menggunakan truk itu, dan kemudian sampai di ATM.
Di ATM kemudian ngambil uang dari ATM. Nah, ketika sudah ngambil uang, itu kadang juga bingung itu uangnya buat apa. Karena apa? Karena kebutuhan pokok itu kadang mereka sudah punya sendiri, di sekitar rumahnya sudah ada padi, sudah ada eh, kebutuhan pokok yang lain gitu ya. Nah, maksud saya itu juga harus dipikirkan terkait dampak aksesibilitas masyarakat di pelosok-pelosok itu ketika mendapatkan bantuan sosial tunai secara transfer itu tadi. Itu juga harus dipikirkan agar eh, bagaimanapun bantuan dari negara ini atau bantuan dari pemerintah sifatnya kan bagus untuk misalkan meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi juga harus diberikan teknis bagaimana uang ini atau bantuan ini bisa tidak memberatkan mereka juga. Ya mungkin saja uangnya diberikan kepada pamong desa dan pamong desa diberikan kepada masyarakat itu juga bisa. Atau mungkin ya sebagaimana caranya melalui pos dan sebagainya langsung ke rumah dan sebagainya itu harus juga dipikirkan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak kayak gitu ya, ya pertumbuhan ekonomi atau daya beli masyarakat di daerah itu juga tidak bisa berkembang secara maksimal. Itu tadi. Itu yang pertama ya, dampak ekonomi. Yang pertama maksudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian dampak ekonomi yang kedua adalah penurunan produktivitas. Semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka eh, produktivitas juga akan semakin menurun. Karena terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik untuk mengembangkan kapasitas. Jadi begini, ketika tadi karena iklim investasi dan iklim ekonomi rendah, iklim investasi tidak ada investor yang saya gambarkan, tidak ada investor pabrik untuk membangun pabriknya di Indonesia, terus kemudian daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi juga akhirnya menurun, akibatnya apa? Akibatnya ya eh, produsen itu juga akan semakin enggan untuk memproduksi barang yang lebih banyak lagi. Lagi gimana barang sudah yang diproduksi oleh mereka kemudian diberikan kepada pasar, dijual ke pasar, ternyata masyarakat kurang berminat karena memang mereka juga duitnya tidak banyak untuk mereka belanjakan gitu. Itu juga menjadi persoalan juga. Jadi suatu persoalan yang harus dipikirkan bagi pemerintah. Nah, ya ini tadi ketika ada proses yang sekiranya bisa menghambat yang namanya produktivitas ini, yaitu harus diatasi. Yang pertama tadi harus mengatasi yang namanya korupsi di investasi dan di pertumbuhan ekonomi itu bagaimana. Dan sampai kayak misalkan kayak tadi bantuan program sosial itu menjadi disunat itu ya bantuannya sehingga pertumbuhan ekonomi atau daya beli masyarakat menurun. Dan investasi jangan sampai negara atau pemerintah tidak bisa memberikan rapor yang bagus terhadap pemberantasan korupsi sehingga investor menjadi takut untuk menginvestasikan. Itu harus diatasi. Ketika dua hal itu diatasi, maka ya bisa saja produktivitas ini akan kembali menggeliat ketika ekonomi pertumbuhannya bagus, daya beli masyarakat bagus, ada banyak investor yang pengen menginvestasikan di negara kita, itu akan bisa menambah produktivitas eh, produsen untuk memproduksi barang yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Nah, akibatnya ketika misalkan produsen atau pabrik-pabrik ini tidak ada investor, tidak ada barang yang sudah mereka bikin itu kemudian tidak laku di masyarakat atau kurang laku, ya akibatnya apa? Akibatnya pasti untuk menutup biaya operasional perusahaan itu juga akan eh, efisiensi pengeluaran. Efisiensi pengeluarannya dengan cara apa? Ya dengan cara PHK, dengan cara pemutusan hubungan kerja, memecat
lini bisnis memecat orang-orang yang bekerja di lini bisnis yang tidak menguntungkan. Banyak loh, di masa pandemi ini kita beberapa kali mendengar perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, ya itu tadi, kayak daya beli masyarakat turun, ditambah lagi adanya korupsi yang menggerogoti bantuan sosial dari pemerintah. Nah itu ternyata dampaknya sejauh itu. Dampaknya bisa sampai bikin orang nganggur, bikin orang yang dari sebelumnya bekerja menjadi tidak kerja. Itu salah satunya dampak korupsi yang begitu luar biasa. Ya harusnya itu apa ya, bisa dapat bantuan, kemudian bisa dibelanjakan, bisa meningkatkan daya beli. Ternyata malah barang-barang yang ada yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik itu tidak bisa terserap. Nah, akibatnya pabrik itu juga jatuh rugi gitu ya, mengalami kebangkrutan, akibatnya mereka memecat atau PHK karyawan. Itu banyak terjadi. Penurunan produktivitas nomor 2. Kemudian yang ketiga, kualitas barang dan jasa bagi publik. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik ini dampak yang ketiga ya. Nah, ini begini. Misalnya ada pengadaan pembuatan jalan. Ketika dikorupsi, bahan-bahan yang harusnya itu berkualitas ya, makanya bisa disunat oleh koruptor itu. Ya, mungkin dia membelikan barang yang sama-sama harganya itu misalkan sama-sama 100.000. Ternyata dia belikan barang yang di bawah itu dengan nilai yang sama. Nah, selisih angka atau uang di situ masuk ke kantong pribadi. Nah, ini praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek curang seperti ini, praktek-praktek korupsi semacam ini bisa membawa dampak kepada rendahnya kualitas barang atau jasa bagi publik, rendahnya kualitas jalan raya seperti saya contohkan tadi. Seharusnya jalan itu bisa tahan lama gitu ya, tidak bolong-bolong, tidak bikin orang kejeglong gitu ya, tidak bikin warga menanam pisang di sana, tidak bikin warga untuk bikin meme di sana, bikin tiktokan di sana, seolah-olah ada orang mancing gitu, dibikin tiktok. Nah, ya itu karena gampang rusak jalan ya gitu. Terlepas dari terlepas dari memang Indonesia sering ada musim penghujan gitu. Terlepas dari itu, tapi juga jalan ini juga kadang kualitasnya rendah karena beberapa diindikasikan ada praktek-praktek korupsi, yaitu kualitas dari mungkin aspalnya atau mungkin cornya dan sebagainya itu kurang bagus gitu. Itu tadi berpengaruh terhadap kualitas ketika memang dikorupsi. Jadi korupsi itu sampai segitunya. Ketika jalan rusak, jalan berlubang, banyak yang kejeglong di sana, itu berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan pun juga eh, bisa saja menimbulkan kerugian yang lainnya. Nah, itu sangat sedih sekali ternyata dampak korupsi itu. Dengan adanya koruptor yang markup markup itu ya, belanja anggaran untuk pembelian aspal, pembelian batu, pembelian kerikil, pembelian cor gitu ya. Akhirnya menurunkan kualitas dari bahan-bahan itu, mengakibatkan jalan gampang rusak. Dan akibatnya bikin jalan rusak, akibatnya bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah itu ya karena praktek culas dari oknum-oknum gitu ya, untuk bisa memperkaya diri sendiri atau korupsi. Itu dampak yang nomor 3 dari dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang keempat gitu ya, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Nah ini pajak kan salah satu tumpuan bagi APBN gitu ya, tumpuan bagi anggaran negara untuk pembiayaan pembangunan yang ada di suatu negara itu. Nah, korupsi itu bisa mempengaruhi terhadap menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.
Kenapa? Ya saya hubungkan dengan tadi. Ketika sudah tidak ada investor, ketika daya beli masyarakat menurun, itu maka pajak juga akan sedikit yang bisa ditarik oleh negara. Bayangkan ketika investor misalkan pengen bangun pabrik di negara kita, pastinya ketika sudah bangun pabrik mereka sudah akan ada yang namanya harus bayar pajak sekian. Dan ketika sudah bayar pajak sekian, itu juga membawa pemasukan bagi negara. Nah, ketika tidak ada investor, tidak ada pabrik, ya pajaknya juga tidak ada. Tidak ada pemasukan dari pajak dari situ. Terus juga kita, daya beli masyarakat menurun. Misalkan ada pajak apa restoran. Itu kan ketika kita ke restoran atau ke rumah makan sebetulnya diberikan ini juga ada pajaknya. Nah, ketika pengunjung restoran atau rumah makan itu sedikit gitu ya, ya akibatnya pajak yang dibayarkan juga sedikit. Gitu. Itu ternyata dampak korupsinya sampai sejauh itu. Ketika tadi praktek-praktek yang dari bantuan sosial itu tadi dan praktek-praktek yang penegakan hukum dalam kasus korupsi kurang tegas akibatnya membuat dampak ekonomi juga menurunnya pajak ini sampai sejauh itu. Kalau menurunkan pajak, ya maka anggaran negara praktis akan banyak dibantu oleh dari sektor utang gitu. Sayang sekali. Seharusnya pajak ini besar itu pemasukannya untuk anggaran suatu negara akhirnya turun dan akhirnya bertumbuh pada anggaran dari utang. Itu kan sayang sekali. Dampak ekonomi yang kelima meningkatkan hutang negara ini tadi yang saya bilang. Ketika pendapatan dari sektor pajak menurun, praktis ditempel dengan hutang. Sudah pabrik nggak ada, investor nggak ada, daya beli masyarakat menurun. Kemudian pajak juga akhirnya tidak bisa ditarik, gitu ya. Tidak ada peluang-peluang pajak jadi tidak ada. Akibatnya ya utang negara jadi tinggi. Tambah lagi kena pandemi kayak gini, wah tambah ini juga berpengaruh. Nah itu makanya 5 hal ini tadi dampak ekonomi ini tadi saling berhubungan semuanya. Jadi pertama tadi dari korupsi bantuan sosial, gitu, bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang ada yang dikorupsi, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dari pertumbuhan ekonomi yang menurun ternyata mengakibatkan apa tadi? Mengakibatkan eh, produktivitas pabrik itu di dalam memproduksi suatu barang. Ketika pabrik mengalami kerugian karena barang yang sudah dijual ternyata tidak laku, akhirnya menimbulkan PHK, banyak pengangguran. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, akibatnya kayak tadi warung-warung juga tidak ada ininya pembelinya, pajaknya juga tidak ada, pajaknya juga menurun karena pajak restoran menurun, pembelinya karena menurun, pajaknya menurun, akibatnya pak pemasukan negara dari pajak semakin sedikit. Akibatnya anggaran untuk pembiayaan kebijakan suatu negara akibatnya ditopang dari utang. Gitu. Semuanya berhubungan ini. Kayak investor juga sama. Ketika tidak ada investor, maka juga tidak akan ada potensi pajak di sana. Tidak ada peluang peluang pajak bagi perusahaan. Akibatnya ya terpaksa anggaran negara ditopang dari adanya utang ini. Kan sayang sekali kan gitu. Ternyata sedih sekali, mengerikan dampak korupsi ini. Sampai segitunya. Sangat sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu negara dan bagi masyarakat. Oke,
Dampak ekonomi sudah, sekarang dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Nah, ini membuat dampak ini ya. Maksudnya ini begini, yang seharusnya itu pelayanannya gratis, tidak dipungut biaya. Akibatnya eh, pemerintah ini menarik biaya dari masyarakat gitu ya. Ya misalkan ini ya, misalkan harusnya begini, harusnya misalkan ketika kita mau berpergian kan harus ada yang mencaratkan untuk tes apa, tes antigen misalkan. Kalau negara yang misalkan mempunyai anggaran negara yang banyak untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, untuk keadilan sosial masyarakat, harusnya negara itu bisa membiayai itu. Tapi kan ternyata kegiatan itu yang tes itu kan sebelum berpergian itu ternyata harus ditopang dari uang pribadi yang bersangkutan. Kayak gitu ternyata ketika negara memiliki anggaran yang sedikit karena tadi ya karena tadi dari sektor pajak kurang bisa ada pemasukan, akibatnya itu tadi yang seharusnya bisa gratis diberikan pada masyarakat ternyata masyarakat harus dibebani dengan eh, pembiayaan dari uangnya sendiri kayak gitu. Yang misalnya misalkan sekarang kayak masker gitu ya. Masker kan kalau misalkan dari prinsip-prinsip konstitusi itu kesehatan adalah yang bisa didukung oleh pemerintah, oleh negara. Jadi kesehatan masyarakat itu kalau bisa kan eh, menjadi urusan suatu negara ya. Nah itu ternyata ya kita sendiri yang beli masker gitu ya. Kita sendiri yang harus beli masker. Kalau misalkan maskernya sudah buluk gitu ya, ya kita terpaksa nyuci lagi karena ya lumayan juga untuk beli lagi itu. Apalagi maskernya agak bagus itu ya kayak masker N95 yang harganya 90.000 sampai berapa ratus ribu itu, atau masker KF94, atau masker dakbil gitu. Masker yang kayak bebek itu palingnya itu kan emang juga ketika sekali pakai kadang makanya masyarakat itu meskipun sarannya sekali pakai tapi nyatanya tetap dicuci lagi. Ya itu tadi karena ya masyarakat tidak ada bantuan untuk itu, makanya mereka mencuci lagi. Ternyata sampai sejauh itu, korupsi itu mempengaruhi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang seharusnya itu bisa gratis, ternyata harus bayar kayak gitu. Saya juga pernah mendapatkan cerita bahwa di negara lain itu kalau nggak salah kayak biaya jasa apa yang berkaitan dengan negara itu katanya gratis semua. Bahkan eh, pengangguran pun katanya juga digaji itu kalau di luar negeri, di beberapa negara itu katanya ya karena mereka eh, anggaran negaranya cukup untuk itu ya, ditambah juga praktek korupsinya juga sedikit di sana sehingga pajaknya juga ada, terus anggaran negaranya juga ada, akhirnya bisa untuk diberikan kepada jaminan sosial masyarakat seperti tunjangan bagi pengangguran kalau di luar negeri. Oke, berikutnya dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Nah, ini tadi lagi-lagi kembali lagi kepada eh, bantuan sosial, jaring pengaman sosial bagi masyarakat ini ternyata ketika ada orang yang korupsi, ada pejabat atau oknum penyelenggara negara yang korupsi, itu bisa mengakibatkan pengentasan kemiskinan bisa berjalan lambat. Yang seharusnya mereka mendapatkan hak-hak terhadap jaminan sosial itu ternyata tidak dapat. Akhirnya ya mereka masih terjerembab di dalam
kubangan kemiskinan gitu. Yang harusnya negara hadir, ternyata negara tidak hadir. Akibatnya mereka ya masih dengan kondisi di dalam kehidupan yang miskin kayak gitu. Nah ini penting sekali ya bagaimana kepekaan bagi pemerintah, kepekaan juga oleh penegak hukum. Ketika memang ada orang miskin, pemerintah harus menyasar itu untuk bisa dibantu. Kemudian ketika ada yang hal-hal yang berpotensi korupsi, tolong segera ditindak itu oknumnya atau kelompok itu, agar bantuan ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, agar kemiskinan ini juga lambat laun atau berjalan bisa dientaskan gitu ya. Kemudian yang tiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jadi kadang tuh begini, korupsi itu bisa mengakibatkan high cost ekonomi atau apa namanya, standar ekonomi yang tinggi gitu loh. Maksudnya harga-harga barang jadi tinggi, kos-kosan jadi mahal gitu ya. Apalagi kebutuhan hidup mahal, rokok jadi mahal, kopi jadi semakin mahal kayak gitu. Ya akibatnya menjadi high cost itu, menjadi mahal, tidak worth it gitu ya. Ini karena faktor-faktor tadi, faktor korupsi juga. Saya contohkan begini. Seharusnya masyarakat itu bisa misalkan merasakan harga apa ya? Harga kebutuhan pokok kayak apa ya? Kayak gula misalkan. Harga kebutuhan pokok seperti gula itu ya harganya misalkan murah gitu. Tapi ternyata ada praktek-praktek korupsi yang membuat harga gula itu per gramnya menjadi mahal. Ternyata ada praktek-praktek korupsi, misalnya gula itu apalagi gula impor misalkan. Jadi ada kong kali kong antara pengimpor perusahaan dengan pejabat. Bagaimana ada kong kali kong begini. Hei pejabat, saya ini kan perusahaan mau mengimpor gula dari luar negeri misalnya. Nanti tolong diberikan kebijakan untuk mempermudah saya untuk bisa mengimpor itu. Dimudahkanlah pokoknya. Tapi nanti sampean saya berikan per kilogram itu sekian persen gitu ya. Misalkan harga gula berapa itu. Dia ngambil cashbacknya misalkan cuma 3% aja. Misalkan berapa perak gitu ya. 300 perak misalkan. Itu kalau 300 perak dikalikan berapa ribu itu, ton gitu. Wah, itu suapnya juga luar biasa di sana cashbacknya itu. Korupsinya. Itu tadi bisa mengakibatkan high cost. Yang seharusnya harga gula itu murah, ternyata ada praktek-praktek semacam itu, akibatnya gula jadi mahal. Itu loh korupsi itu. Makanya ngeri sekali. Dampaknya juga ke masyarakat juga. Kasihan, harusnya uang itu dari uang itu bisa masih susuk ya, susuk masih bisa untuk belikan yang lain. Ternyata tidak susuk. Kadang juga malah kurang gitu. Kayak gitu. Itu ngeri sekali dampak korupsi. Menjadi high cost di dalam kehidupannya, dalam kehidupan masyarakat. Ini miris sekali. Yang miskin apa? Yang miskin makin miskin gitu ya. Yang koruptor bisa menikmati itunya. Jangan sampai seperti itu. Itu harus diputus hal-hal semacam itu. Yang miskin harus berjuang untuk bisa dientaskan dari kemiskinannya, dan yang koruptor harus dijebloskan kepada penjara gitu. Agar masyarakat ini mendapatkan akses yang bagus ya terhadap ini kebutuhan-kebutuhannya.
Kemudian dampak sosial dan kemiskinan yang nomor 4 yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Ya pastilah ketika tadi ada PHK karena pabrik tutup gitu ya, karena daya beli menurun gitu. Daya beli menurun ya Kak, karena bantuan sosial ada yang dikorupsi. Akibatnya pabrik rugi bangkrut akhirnya PHK. Nah, ternyata orang-orang pengangguran ini kan gimana lagi untuk menutupi kehidupan, menutupi kebutuhan hidupnya. Orang loh mau bertahan hidup aja susah gitu. Bertahan hidup ya susah. Mereka kan juga butuh makan, butuh minum. Ketika nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, ya mereka bisa terbutakan untuk menggunakan cara-cara yang praktis untuk mendapatkan itu semua. Dengan cara apa ya? Dengan cara mencuri misalkan. Nah itu kan apa ya, kondisi di mana korupsi itu bisa mengakibatkan angka kriminalitas menjadi meningkat. Kan ini apa ya? Ngeri. Bayangkan ketika banyak kriminalitas itu kan patut diduga berhubungan dengan mereka tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ada peluang juga untuk melakukan kriminalitas. Ya karena dampak korupsi tadi, dampak korupsi dari daya beli menurun karena bantuan sosialnya tidak dapat, ya akibatnya perusahaan menjadi rugi karena barang-barang dagangannya tidak laku, akibatnya mereka untuk menutup atau eh, menutup pembiayaan perusahaannya, akhirnya mereka PHK. Nah, PHK ini akhirnya menimbulkan pengangguran. Pengangguran ini berpotensi untuk meningkatnya angka kriminalitas. Nah, itu hubungannya sampai sejauh itu ternyata. Kriminalitas bisa naik. Makanya bantuan jaring pengaman sosial itu penting ya. Salah satunya yaitu untuk menekan angka kriminalitas ini. Kayak gitu. Nomor 5, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang nomor 5 adalah solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Nah, begini, eh, korupsi ya tadi ya, kayak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan gitu ya. Akibatnya mereka memiliki himpitan hidup yang sangat berat. Untuk bertahan hidup aja sudah berat mereka. Untuk makan minum, untuk kebutuhan rumah tangga mereka sangat berat sekali. Lama-kelamaan ini bisa menimbulkan masyarakat yang sangat ini ya, individualis. Karena begini, karena memikirkan kebutuhan rumah tangga sendiri aja masih rumit gitu. Gimana mau uh, bersosialisasi gitu ke masyarakat, warga yang lain gitu. Kalau menurut dari referensi ini, kondisi sosial demikian membuat masyarakat semakin individualis. Karena mereka apa ya, sehari-harinya memikirkan rumah tangganya sendiri aja pusing gitu. Makanya setiap hari dia memikirkan itu. Akibatnya dari peristiwa semacam itu, dari kondisi yang individualis itu mengakibatkan hubungan dengan masyarakat yang lain menjadi terbatas. Ketika terbatas, akhirnya solidaritas sosial ini tidak terbangun dengan baik. Kayak gitu. Semakin langka. Seharusnya ada suatu keikhlasan, ada suatu hubungan kerjasama, gotong royong itu ternyata menjadi menurun akibat ini, peristiwa ini. Demoralisasi, menurunnya moral gitu ya. Ya karena tadi ada banyak, misalkan ada banyak perilaku kriminal kan itu adalah demoralisasi juga. Seharusnya ketika dia mempunyai moral yang bagus, dia kan tidak mungkin berbuat kriminal. Gitu. Ternyata sejauh itu dampaknya. Menjadi masyarakat yang individualis dan terhimpit ekonomi sehingga dia berpotensi untuk berbuat kriminal,
berbuat kriminal itu juga cerminan dari orang yang mengalami demoralisasi. Ya, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini, ya, dampak ekonomi dan dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Baik, untuk diskusi kita lanjutkan di grup saja. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.